rata-rata IQ. Tapi kecerdasan itu tidak hanya terbatas pada IQ. Ada kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, ya. Bonobo itu kecerdasan sosialnya lebih tinggi. Sosialnya bonobo lebih tinggi. Bonobo dalam satu kelompok bonobo apabila misalkan laki-lakinya lebih banyak dari perempuannya, supaya tidak menimbulkan konflik di antara mereka, terjadi hubungan homoseksual. Ada bonobo menghindari konflik. Demikian juga pada saat bonobo perempuan itu lebih banyak. Karena bonobo itu adalah makhluk yang bukan makhluk, organisme. Kalau makhluk nanti ada kolik segala macam-macam, ya. Organisme yang monogamis, tidak ingin berganti pasangan. Tidak ingin berganti pasangan. Beda dengan simpanse. Simpanse ada poligaminya juga, ya, poligami. Tapi bonobo tidak. Nah, bonobo ini cerdas secara sosial. Apabila dalam satu kelompok ada kelebihan laki-laki, akan terjadi homoseksual. Supaya itu. Nah, bonobo memang neuron cerminnya lebih banyak dari manusia, tapi tidak berarti bahwa dia lebih cerdas dari manusia, ya. Dia hanya lebih mudah berempati, bersimpati kepada sesamanya ketimbang manusia, gitu saja. Manusia itu ada pertengahan antara bonobo dan simpanse. Simpanse juga gitu, tapi simpanse simpanse itu menyerang kelompok simpanse lain dan mematikan. Jadi dia membunuh hanya untuk senang-senang saja, bukan untuk makan. Beda, ya, kalau binatang itu memangsa binatang lain itu bukan untuk kesenangan, untuk mencari makan, bukan untuk masuk surga juga, ya. Itu bedanya itu, ya. Itu bedanya itu. Dia membunuh binatang lain itu untuk makan saja, itu dimakan gitu, bukan untuk kesenangan atau masuk surga, tidak. Nah, simpanse itu ada kebiasaan menyerang kelompok lain, mematikan kelompok lain. Itu sehingga dia altruismenya juga lebih rendah daripada bonobo. Simpanse itu dikatakan altruis karena begini. Kenapa sih kok saya mengatakan mereka itu kenal altruis? Gini, simpanse itu kalau ada anggota kelompoknya kecebur gitu, menolong dia dengan merelakan atau membahayakan dirinya sendiri. Bonobo juga begitu. Kalau ada predator, dia mengingatkan teman-temannya dengan mengeluarkan suara yang keras. Padahal dengan suara keras itu dia menarik perhatian predator itu, ya. Dia membahayakan dirinya sendiri untuk kepentingan kelompoknya. Itu altruisme. Terima kasih, Mas. Ya, Kang Jamal mau nambah? Saya cuma menganjurkan, saya ada buku yang bagus, judulnya God, bukan God, tidak pakai God ini. Save Your Brain, ya. Save Your Brain, selamatkan otak Anda. Dan dia menyebutkan 5 hal yang harus kita perhatikan untuk menyelamatkan otak kita dari kerusakan. Jadi yang pertama, saya tidak hafal, tapi urutannya tidak ke situ. Nutrition, misalnya memelihara gizi tertentu, kemudian exercise, physical exercises, itu sangat baik untuk otak. Kemudian mental stimulation, artinya diskusi-diskusi begini, banyak membaca buku dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar berkali-kali dari Pak Rio yang saya sangat setujui, selalu memelihara pikiran kritis kita. Jadi selalu kita bersikap kritis. Kalau perlu menolak setiap mainstream atau establishment. Pokoknya asal menolak aja. Nanti bagaimana mempertahankan penolakan itu, kita akan mengembangkan otak itu demi mempertahankan pendapat kita. Jadi tadi mental stimulation, kemudian socialization, hubungan emosional yang penuh kasih dengan sesama kita. Itu ternyata menyehatkan. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa menyayangi dan disayangi oleh orang sekitarnya. Dan itu juga menyehatkan. Dan yang terakhir, boleh tidak disetujui oleh pertemuan di sini, tapi saya hanya mengutip Save Your Brain. Bisa di-download dari internet gratis. Dan yang terakhirnya itu adalah spirituality. Aktivitas kita dalam kegiatan spiritual, karena itu tidak disebut religiosity. Kita bicara tentang
spirituality, bukan juga spiritualism, karena spiritualism adalah kelompok yang biasa memanggil roh untuk berbicara dengan yang masih hidup ya. Dan ini spirituality. Jadi 5 hal itu, dan saya kira pesan saya juga, ini karena saya kiai kan, maksudnya saya selalu menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga. Ya itu yang marilah kita pelihara otak kita itu tadi dengan menjaga gizi, berolahraga, banyak membaca dan berdiskusi, mengembangkan pikiran kritis, kemudian bersosialisasi, socialization di situ. Jangan mengisolasikan diri, betapapun berbedanya paham Anda dengan kebanyakan orang. Dan saya sebenarnya punya, karena saya orang komunikasi, pesan terakhir yang sangat memelihara otak, dan di sini disebutkan juga nih Pak ya, itu ada sejenis komunikasi yang bisa merusak otak kita dengan cepat, dan dia menawarkan jenis komunikasi yang lain, dan itu berhubungan dengan emosi. Komunikasi yang bisa merusak otak adalah violent communication, yaitu kecenderungan kita untuk mengkritik, menjudge orang lain, menyalahkan orang lain, blaming people, merasa diri yang benar sendiri. Itu insya Allah merusak otak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, dan Andrew Nuber di sini menawarkan sebuah komunikasi, mungkin bisa jadi pembahasan tersendiri satu saat, yang dia sebut sebagai compassionate communication. Komunikasi itu yang berisi penghargaan, apresiasi, respect kepada orang yang kita ajak bicara, dan tujuan komunikasi bukan lagi untuk saling menghakimi, tetapi untuk saling memahami. Benar-benar di penutup Bapak, saya akan menutup dengan ayat Al-Quran. Ya, oh ya, menutup pembicaraan saya. Ya. Ya. Maksud saya menutup pembicaraan saya, bukan menutup majelis ini ya. Jadi saya akan menutup pembicaraan saya, ya, bukan menutup majelis ini, karena itu wewenang moderator. Ya. Itu juga kecenderungan untuk mengkritik secepat-cepatnya bisa merusak otak juga. Jadi lupalah Pak. Ya udah, ndak jadi. Ya, kita sebentar lagi mau akhiri, tapi saya ingin melengkapi yang Mas Ulil katakan tadi. Plato itu melihat emosi itu seperti kuda liar. Kusir yang piawai itu rasio. Tapi kita lebih baik melihat dalam setiap keputusan yang mau kita ambil, kita belum menaklukkan kuda, tapi juga belum dikalahkan oleh kuda. Si kusir dan kuda sedang berjalan. Nah, kita di situ saya kira kompleksitas sebuah keputusan di situ. Si kusir belum menaklukkan kuda, kuda tidak juga mengalahkan si kusir, tapi terus bersama-sama. Nah, saya kira semua yang kita alami persisnya dalam metafora seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akhiri malam ini. Kita beri tepuk tangan untuk kedua pembicara.